konten-konten video tersebut secara rutin menyiarkan berita atau pemberitahuan melalui channel YouTube milik terdakwa tersebut, dan secara rutin selalu mengulas masalah politik dan kebijakan pemerintah sekarang ini dengan memberikan berbagai pendapat yang bersifat tendensius sehingga masyarakat sebagian besar berempati dan tertarik untuk mengikutinya. Jadi apa yang sudah dibacakan oleh JPU itu baru 10 poin. Nah, 10 poin sampai kira-kira dakwaan itu ada setebal 50 cm mungkin ya, setengah meter begitu, tebal sekali. Selama saya dan rekan-rekan berpraktek selama ini sebagai pengacara, baru pertama kali ini melihat dakwaan yang setebal itu, jadi baru pengalaman selama ini. Tesis lewat itu. Mengatakan bahwa tidak dikenal bahasa radikal. Sementara statement presiden ya sudah bahas masalah radikal. Ya, nggak boleh tuh istri-istri TNI untuk memanggil penceramah yang radikal. Kan kita bingung jadinya. Nah, itu sudah presiden sudah kenal. Berarti presiden bisa kena bahasa jin buang anak ini bahasa dari dulu. Iya. Dari saya kecil. Iya, betul. Ya, di rumah saya Kemang dulu, ya. Sekarang saja rame. Ya, dulu Ancol. Jagakarsa. Itu kalau pindah ke Kemang, ngapain lu pindah ke Jagakarsa? Tempat jin buang anak. Ya, kalau memang tidak mau dikritik jangan jadi pemimpin. Ada bahasa oleh jaksa bahwasanya Bang Edi ini menyampaikan bahwasanya kita tidak bisa nanya dana 1035 triliun itu kemana, kan begitu. Dan faktanya memang iya, kita mau nanya kemana. tertib. Karena esensi kita berada di sini adalah
untuk mencari keadilan seluruhnya ya. Jangan itu berkurang atau terganggu hanya karena keributan. Saya kira siap ya. Baik. Penuntut umum, ya silakan sudah siap sudah majelis. Akan tetapi konten-konten video tersebut secara rutin menyiarkan berita atau pemberitaan melalui channel YouTube milik terdakwa tersebut, dan secara rutin selalu mengulas masalah politik dan kebijakan pemerintah sekarang ini dengan memberikan berbagai pendapat yang bersifat tendensius sehingga masyarakat sebagian besar berempati dan tertarik untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru melangsungkan sidang perdana terkait Bang Edi Mulyadi ya. Kasus berita hoax sih mungkin ya. Kebetulan ini ada pengacara langsung, Bang Juju selaku pengacara yang juga hadir pada sidang perdana ini. Kita pengen minta tanggapan ya. Tadi saya cukup mendengar agak ada yang lucu-lucuannya gitu. Tapi nggak tahu ya, Bang Juju seperti apa menanggapinya selaku pengacara. Silakan Bang. Ya, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan peluang untuk break dalam rangka sholat zuhur. Jadi apa yang sudah dibacakan oleh JPU itu baru 10 poin. 10 poin sampai kira-kira dakwaan itu ada setebal 50 cm mungkin ya, setengah meter begitu, tebal sekali. Itu yang mungkin nanti teknisnya kita lihat bagaimana, apakah akan dibaca seluruhnya. Jadi sekitar 10 poin tadi baru dibacakan oleh JPU, bahwa sebagian besar adalah sebetulnya kalau dari dakwaan yang Edi Mulyadi dipersoalkan di BAP itu adalah persoalan ujaran beliau tentang jin buang anak itu. Tol, poin berikutnya, tolak pindah ibu kota negara, proyek oligarki merampok uang rakyat. Tapi kan faktanya di dalam dakwaan itu, itu melebar kemana-mana itu. Nanti kita lihat selanjutnya bagaimana kita lihat selanjutnya. Jadi kalau menurut kami ya semua perihal yang tidak berkaitan dengan apa yang diujarkan, apa yang di BAP oleh Mulyadi dimasukkan semua oleh JPU. Oleh sebab itu tadi saya katakan sedemikian tebalnya dakwaannya. Jadi lucu. Ya, jadi agak lucu. Mungkin supaya kelihatan lebih serius mungkin ya, Bang. Iya, apapun itu selama saya dan rekan-rekan berpraktek selama ini sebagai pengacara, baru pertama kali ini melihat dakwaan yang setebal itu. Jadi baru pengalaman selama ini. Tesis lewat itu. Disertasi lewat. Oke, di sini juga ada Bang Eka Jaya selaku Ketua Umum LBH Pejabat ya. Gimana Bang? Alhamdulillah, ini luar biasa ini ya. Dakwaannya baru 10 ini ya, 10 poin baru. Tapi apa yang didakwakan seharusnya jin buang anak belum kelihatan nih. Itu baru bahasa radikal dan lain sebagainya. Bahasa dakwaan itu juga mengatakan bahwa tidak dikenal bahasa radikal. Sementara statement presiden ya sudah bahas masalah radikal. Ya, nggak boleh tuh istri-istri TNI untuk memanggil penceramah yang radikal. Kan kita bingung jadinya. Nah, itu sudah presiden sudah kenal nih. Berarti presiden bisa kena delik hukum ini. Bisa kena juga. Ini bahasa sangat luar biasa. Presiden udah memberikan teladan lebih dulu, memberikan contoh pada masyarakatnya gimana itu kan. Berarti mungkin Pak Presiden terinspirasi dari Bang Edi Mulyadi kali ya? Atau gimana ya? Bisa jadi seperti itu. Kalau gitu Bang Edi suruh jadi presiden aja. Apa yang melihat Bang Eka dan juga Pak Juju terkait dengan konteks pengadilan pada sidang perdana hari ini nih? Mungkinkah Bang Edi dibebaskan atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, kita sebagai tim pengacara tetap berusaha semaksimal mungkin bahwa apa yang didakwakan pada Bang Edi Mulyadi itu tidak terbukti sama sekali dan tidak melanggar hukum ya. Itu kita akan upayakan
secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin sehingga Bang Edi bisa dibebaskan. Amin. Dan secara fakta hukum memang beliau tidak bersalah sebetulnya. Fakta hukum seperti itu. Jadi Kalau- memang lebih kental isu politiknya begitu loh. Kalau Bang Eka Jaya seperti Bang? Saya sih berharap memang pengadilan ini bisa untuk membebaskan Murni. Bahasa jin buang anak ini bahasa dari dulu. Iya. Dari saya kecil. Iya, betul. Ya, di rumah saya Kemang dulu, ya. Sekarang saja rame. Ya, dulu Ancol. Jagakarsa. Itu kalau pindah ke Kemang ngapain lu pindah ke Jagakarsa? Tempat jin buang anak. Artinya apa? Emang tempat yang sepi, tempat yang tidak ramai, tempat yang seram. Itu hanya ungkapan-ungkapan kita dari kecil. Nah, sekarang kalau di apa namanya dituntut ya, dikatakan sebagai ujaran kebencian dan lain sebagainya, di mana? Ini kan istilah-istilah kita dari kecil. Kita kenal dari dulu. Ini aneh sekarang ini. Istilah-istilah guyonan. Iya, bangsa kita udah jadi bangsa aneh sekarang. Ya, kalau memang tidak mau dikritik jangan jadi pemimpin. Ya, jangan jadi pemimpin, jangan kata presiden, RT aja orang kritik. Betul nggak? Ya. RT saja orang kritik, apalagi presiden. Iya. Jangan jadi pemimpin kalau takut dikritik. Iya. Ya, minta di demo tapi di demo lari. Ya kita jadi bingung sendiri nih presiden bagaimana. Nah, kalau Itu saja mungkin. tanggapan dari KPU seperti apa nih? Jadi kalau kita melihat memang beberapa poin tadi ya Bang Juju ya. Jadi memang bahasa jin buang anak ini belum kita dengar gitu. Jadi ini ada ujaran bohong, kebohongan. Yang menjadi catatan saya misalkan ada bahasa oleh jaksa bahwasanya Bang Edi ini menyampaikan bahwasanya kita tidak bisa nanya dana 1035 triliun itu kemana. Kan begitu. Dan faktanya memang iya, kita mau nanya kemana. Gitu loh. Kalau saya balik nanya kepada jaksa penuntut umum, kita mau nanya kemana. Gitu loh. Kalau terkait berhasil menangani pandemi, itu Kemensos yang korupsi kemarin itu dana mana? Dana penanganan Covid gitu loh. Nah, jadi kalau ada pernyataan Bang Edi seperti itu, pertanyaan kami juga begitu. Segitu banyak diambil. Jangan-jangan bukan hanya Kemensos, begitu loh. Betul. Yang lain juga dapat begitu loh. Baru-baru juga diteliti ternyata dana untuk PCR perusahaan-perusahaan siapa yang dapat jobnya gitu loh. Ya mereka juga, pejabat-pejabat juga gitu loh. Lalu kata yang dikatakan Bang Edi bohongnya di mana loh? Terbukti gitu. Dana Covid gitu ya, ini diambil, dikorupsi. Belum lagi orang-orang yang semakin kaya, rakyat makin susah. Para pejabat makin kaya raya. Ini luar biasa gitu loh. Baru ada yang mengatakan tadi peribahasa guyonan atau peribahasa dari kecil. Saya pikir waktu saya kecil aja rupanya Bang Eka, Bang Juju ke sana berarti kan sudah puluhan tahun. Bahkan mungkin ratusan tahun. Jadi sudahlah. Ya jadi kalau tidak mau dikritik ya nggak mungkin. Bukan untuk skeptis, bukan buat masyarakat apatis, tidak. Tanpa ada pernyataan ini saja sebenarnya rakyat ini tingkat kepercayaan kepada penguasa ini sangat rendah gitu loh. Apalagi dibuat perihal-perihal seperti ini, orang bersuara dikriminalisasi seperti ini ya. Kalau tidak dikatakan kriminalisasi seperti ini, lalu apa yang bisa disebut begitu loh. Orang menyampaikan kritiknya dikatakan oh ini mengkritik penguasa, nanti rakyatnya apatis. Ya seperti Bang tadi sampaikan, jangankan jadi presiden, jadi RT, jadi suami saja itu mesti ada dikritik. Kalau nggak mertua, tetangga atau istri itu sendiri mengkritik. Jadi sudahlah. Jadi memang ini bukan bicara hukum gitu ya, bukan bicara hukum. Tapi kalau bicara hukum, wajib Bang Edi ini dibebaskan segala tuntutan dakwaan ini gitu loh. Dakwaan ini semua mesti dibebaskan. Tapi kalau sudah bicara politik, ya beda hal ceritanya begitu Bang. Jadi intinya kita akan ikuti ini tadi di skor lebih kurang 20-25 menit untuk sholat zuhur. Nanti kita akan tanggapi lagi, kita akan sampaikan nanti Bang Juju. Terima kasih atas informasinya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kita nantikan terus sidang Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.